adik-adik residen sekalian, saya perkenalkan dan teman-teman alumni yang mungkin berkesempatan hadir hari ini, saya perkenalkan dengan Dr. Bobby Harul Priyono. Ya, beliau ini alumni kita tahun 2000 berapa, Bob? 2019, Dok. 2019. Jadi ini udah tahun ke-6 beliau. Dan dalam 6 tahun beliau berkiprah sebagai ortoped, beliau adalah seorang pain interventionist dengan standar dari CIPS dan FIPP. Apa itu CIPS, Dok? CIPS itu adalah Certified uh, Interventional Pain Sonologist. Jadi Ya. pain intervensi yang certified standar internasional untuk penggunaan intervensi menggunakan sonologis, gelombang suara. Jadi ada standarnya di dunia itu kalau Anda mau intervensi nyeri dengan sonologi. Beliau juga fellow, itu dari Hungary beliau dapatnya, Prof. Saboc ya, Ya, Dok, betul, Dok. Prof. Gaborax. Prof. Gaborach. Gaborax itu yang menginisiasi perintervensi untuk failed back surgery syndrome. Beliau yang menggambarkan, menginisiasi proses Mm. aditiolysis pasca operasi spine yang menyebabkan perlengketan pada dura, yang menyebabkan kesakitan dan neuropati dan motorik defisit pada pasien maupun sensory pain. Yang kedua, beliau mendapatkan FIPP-nya, Fellow of Interventional Pain Practitioner, Physician. Practice. Mm. Jadi ini khusus untuk fluoroskopi ya, Bob ya. Betul, Itu betul. di Turki. Jadi Turki ya. kita mendapatkan standar internasional untuk penggunaan sonologi pada intervensi nyeri dan fluoroskopi ada intervensi nyeri. Nah, beliau hari ini akan memberikan narasi paralel tentang kemarin kita cerita open surgery untuk dekompresi nerve peroneal. Hari ini kita akan coba pendekatan non-open. Jadi minimal invasive interventional pain untuk peroneal dekompresi. Silakan Dr. Bobby, ini adik-adiknya sudah pada ngumpul untuk mendengarkan. Bentar, Dok. Ini ke ini lagi ya, Dok. Bentar, Dok. Sharingnya ke ini nggak? Kepotong nggak, Hilang Dok? barusan sharingnya. Boleh sharing lagi. Coba, coba. Saya ini. Oh ya, Dr. Bobby ini juga instruktur di prekursor. Betul ya, Bob ya? Betul, betul, Dok. Betul. Jadi beliau ini instruktur di Eh, prekursor. Beliau juga sudah menguji untuk nanti ahli intervensi pain IPM manajemen di BNSP. Maka silakan Dr. Bobby. ah, udah muncul, Dok? Sudah muncul. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala bagi Allah yang pertemuan kita pada pagi hari ini dan salawat dan salam kehadirat Nabiullah Muhammad SAW yang memberikan kita keimanan sampai hari ini. Terima kasih Dr. Herman, guru saya, sekaligus bos ya, bos saya ya, guru saya dan bos saya di Prekursor. Untuk pagi hari ini nanti kita mau sharing. eh, Dok, sebentar, saya kok kayak nggak bisa ngelihat wajahnya dokter ya. Sebentar, Dok ya. Wait, dokter. Kedengaran jelas nggak, Dok? Jelas, Bob? Oke. Maksudnya nih saya nggak bisa ngelihat eh, jelas ya. Jelas kok, Bob. Untuk nih, jelas ya, Dok ya. Ya udah nggak Iya. apa-apa nanti. Soalnya saya nggak bisa ngelihat wajahnya dokter nih, layoutnya. Ya udah, nggak apa-apa, Dok. Oke. Jadi teman-teman gini semua. Tadi diperkenalkan, terima kasih Dokter Heri. Ini saya nggak kenal satupun dari teman-teman semua di depan situ. Eh, itu berarti kalau saya biasanya kalau memberikan eh, sebuah POV ya, sebuah POV bahwa kapan sih ortoped dibilang tua tuh kalau udah nggak bisa tahu, nggak kenal lah, nggak kenal ininya, nggak kenal eh, residen-residennya. Nah, ini nih saya termasuk mungkin karena udah tua mungkin ya, sudah lama tahun 2019. Nah, kenapa ada materi ini yang jadi pertimbangan ya? Eh, ada banyak hal ya. Pertama sebenarnya ini tuh terpicu dari 2 minggu lalu sebenarnya. Nah, terpicu dari 2 minggu lalu di mana Dr. Rio memberikan materi tentang preanal nerve entrapment tapi dengan cara operatif. Lalu adakah
hal-hal lain, adakah yang lebih bisa menjadi jawaban selain operatif? Saya jawab ada, ini kemungkinannya gitu. Bahwa ini adalah salah satu jalan untuk memberikan treatment pada pasien, tapi tanpa operatif gitu, tanpa operatif. Nah, yang perlu garis bawahi juga bahwa selama ini tuh yang jadi masalah adalah ortopedi itu hanya ortos aja. Itu yang terjadi di daerah. Saya berpraktek tuh di RSUD dan juga di Purwakarta. Itu akhirnya banyak teman-teman yang hanya ortos saja, hanya memikirkan bone, only bone, bone and bone gitu tanpa memikirkan lagi saraf, tanpa memikirkan nerve ataupun tendon, ligamen gitu. Sehingga kalau ada trouble di sana, itu hanya langsung dirujuk ke bagian rehab, ke bagian neuro dan sebagainya. Jadi kita hanya jadi traumatologis dan itu adalah konsep yang salah. Jadi belajar ini tuh sebenarnya included, embedded dalam ortopedi kita dan ada di serkom kita gitu. Jadi jangan merasa rendah diri atas hal ini gitu. Oke, jadi kita akan mulai untuk hydrodissection for ini sebenarnya pembahasannya peroneal nerve, tapi ini secara luas untuk semua nerve, baik itu yang di lower extremity maupun di upper extremity gitu. Jadi cuman nanti beberapa video itu hanya peroneal nerve aja, karena kalau saya sajikan semuanya secara luas itu akan terlalu lama untuk pembahasan kali ini. Oke, untuk peroneal nerve sendiri, nah itu sorry. Untuk berenang sendiri itu adalah entraman ketiga setelah yang paling banyak ya setelah median dan ulnar nerve neuropathy. Insidennya sendiri pada kasus misalnya pada kasus fibular osteotomy, pada kasus misalnya kalau teman-teman pernah proximal fibular osteotomy pada kasus OA grade 3 misal gitu, itu sering terjadi pada kasus itu post operatif secara iatrogenik terjadi preoneal nerve palsy gitu. Gitu. Itu 2 sampai 27%. Kalau totalnya alter pasti memang sedikit ya, memang sedikit ya, karena kan batasnya sampai fibular head ya, dari per end dari fibular head, jadi hanya 0,3 sampai 1,3%. Yang sering terjadi kalau memang kita manfaatnya di bagian leg. Tapi kan kalau untuk totalnya alter pastinya sampai link banyak kan sampai up end dari fibular head ya. Gitu. Jadi untuk kasusnya sendiri itu hanya minimal, hanya sekitar 0,3 sampai 1,3%. Nah, paling sering ini dislocation atau high energy trauma ini yang paling sering nih, ataupun repetitive trauma atau repetitive trauma. Jadi trauma yang terus-menerus, misalnya ketendang, misalnya ada pemain kickboxing gitu kan, kickboxing menendang gitu, lalu terjadi common meronal nerve palsy. Apakah palsy ini harus ya berupa palsy drop foot? Enggak. Common peroneal nerve trouble itu tidak harus palsy. Sekali lagi ya, kalau udah late, oke palsy setuju. Yang dirasakan itu paling hanya tingling. Hanya, dok, nyeri nih di bagian di posterior edge dari fibular neck sampai ke bawah, sampai ke arah lateral. Hanya itu aja, dok, ada tingling, ada numbness kadang gitu, drop foot jarang saya dapatkan, only tingling gitu. Nah, sekarang yang em, tadi ya saya katakan bahwa pain lalu tingling di daerah eh, inervasi daripada peroneal nerve ya di peroneal nerve bahkan sampai drop foot. Nah sekarang ini kan banyak sekali nih, ada mulai dari pain, difficulty of moving of the leg, lalu ada two branchesnya back superficial maupun deep. Kita udah tahu inervasinya yang satu itu di outer leg, satunya di inside leg. Lalu kalau udah late itu ada drop foot. Nah sekarang jadi pertanyaan yang jadi pertanyaan adalah how to diagnose this one? Gimana diagnos bahwa si pasien tersebut terkena peroneal nerve trouble? Atau benar kan peroneal nerve? Ataukah memang di level atasnya? Di level atasnya, gimana kita bisa tahu gitu? Oh kan tinel sign dok loh. Emang tidak bisa terjadi auto diagnos. Emang bisa tidak terjadi apa yang bisa terjadi apa namanya double crash syndrome, double crash syndrome.
gitu. Karena kita tahu bahwa common perennial itu dari L4 sampai dengan S1 gitu. L4 dan S1. Kalau kita tanya, Dokter Bobi pernah nggak ada pasien datang dengan drop foot? Kalau saya jawab pernah bilateral dan itu L4 L5 trouble, diskus trouble gitu, bukan common peroneal gitu. Tapi common peroneal pun bisa seperti itu gitu. Sekarang pertanyaannya, how to diagnose this one? Tingling itu berasal kan gitu pertanyaannya. Berasal bahwa tingling itu atau numbness itu berasal memang dari common peroneal ataupun memang betul common peroneal ataupun berada di bagian proksimal pun distalnya. Nah, how differentiate? Nah, ada ada sebuah fenomenon kita sebutnya itu double cross syndrome. Mungkin buat teman-teman ngerti bahwa double cross syndrome adalah adanya dua titik dulu. Dokter Bambang almarhum Bambang Tisnadi nanya kepada saya, Bang Tisnadi almarhum spine, Bobi, gimana cara ini kasusnya bukan 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 uh, konfrontal tapi bisa seperti ini. Ini di kasusnya median nerve. Bobi, tahu dari mana kasus carpal tunnel syndrome ini? Carpal tunnel syndrome ini itu tuh berasal dari memang perifer di carpal tunnel atau ini memang di cervical di C6. Gimana caranya? Gimana caranya kamu membedakan gitu bahwa ini memang di perifer ataupun di sentral gitu? Karena MRI masa di MRI semuanya gitu. Bagaimana kamu bisa membedakan bahwa MRI itu bahwa itu adalah memang ada trouble di C6 karena memang abnormality ataupun memang karena degeneratif. Jangan sampai dioperasi karena carpal tunnel lalu cervicalnya dioperasi tapi ternyata degeneratif kan itu enggak banget tuh. Nah, bagaimana membedakannya? Atau jangan-jangan ada double crash baik itu kalau di common perennial di L4 L5 ya, di common perennial pun iya gitu. Bagaimana membedakannya gitu. Nah, dengan cara ini EMG NCV dengan cara ini EMG NCV supaya kita bisa membedakan mana yang bagian perifer, mana bagian sentral. Cuman the trouble, nggak semua daerah punya. Mungkin teman-teman daerah enak gitu ya. Saya itu nggak punya. Nanti EMG NCV itu hanya di kota besar. Saya praktek di Purwakarta, di Bandung Barat gitu. Itu nggak punya. Jadi kalau saya mau apa namanya? Saya mau MGNCV nggak bisa karena kejauhan gitu. Kejauhan saya rujuk harus ke Bandung atau nggak ke Jakarta dengan pasien jaraknya 2 jam bisa 3 jam ke sana dan itu sangat-sangat merepotkan. Oke, lalu sekarang pertanyaannya adakah cara lainnya gitu kan untuk bisa membedakan dan mendiagnosis sekaligus menterapi ini? Saya jawab ada dan saya jawab ada. Nah, saya jawab ada. How to diagnose this one? Ini yang biasa saya lakukan di tempat praktek untuk semua nerve. Sekali lagi, untuk semua nerve. Baik itu yang di upper maupun lower gitu. Jadi saya melakukan ini bagi semua nerve. How to diagnose adalah dengan saya diagnostic hydrodissection. Diagnostic hydrodissection. Nanti ada videonya, nanti bisa teman-teman uh, praktikin lah ya. Nah, ini udah ada jurnal dari Bosong, dari Song, ini tahun 2020, bahwa hydrodissection itu udah bisa bisa hydrodissection pada common peroneal itu bisa untuk diagnostik dan juga terapeutik. Saya kira ya. Diagnostik ada juga terapeutik dan juga ini bisa complete symptom relief bahkan ya di complete symptom relief. Nah, sekarang Dokter Ubi, gimana caranya, Bob? Gimana gimana cara membedakannya bahwa memang hanya satu kali? Jawabannya tidak. Bagaimana kita bahwa tahu ini diagnosisnya ini betul bahwa ini tuh adalah peroneal atau nerve trouble, single crash ataupun double crash. Apabila sekali nih patokannya nih, apabila simptomnya relief 50%. Sekali lagi ya, relief 50% dari before. Jadi dari before sebelumnya dia gimana nyerinya, gimana tinglingnya gitu. Oh dok menghilang nih 50% ataupun more than 50%.
maka kita bilang, oh iya dia terkena neuropati di situ atau entrapment di situ gitu. Jadi kita bisa itu untuk di semua nerve ya, itu di semua nerve itu patokannya. Bahkan kadang ada yang complete symptom relief kadang ya, kadang. Tapi kebiasaan orang Indonesia itu datang secara kronik ya. Kalau udah kronik itu fibrotik tisunya banyak di sekitar nerve. Jadi sering kali butuh 2-3 kali pengulangan ya, 2-3 kali pengulangan. 2-3 kali pengulangan baru bisa complete symptom relief gitu. Kalau yang akut ataupun baru dok, baru pertama kali nih udah 1 bulan atau berapa minggu gitu lakukan, nah itu kan complete symptom relief. Tapi kalau yang sudah kronik, more than 3 months, itu biasanya butuh butuh 2 ataupun 3 kali. Itu persis kayak eh, karena ada fibrotik tisu di jepitannya di entrepennya. Mungkin persis kayak pasien spine. Kenapa ada pasien spine yang misalnya lumbar kanal stenosis, misalnya gitu lumbar kanal stenosis sudah dilakukan laminektomi, dekompresi postur stabilisasi, misalnya seperti itu, sudah dibuka, sudah dilaminek, akan tetap didekompresi, tetapi gejala pasien masih ada relief, tapi tidak full relief, tidak complete relief, karena masih ada fibrotik tisu di sekitar nerve. Kalau Dokter Bambang lagi nih saya cerita, kalau Dokter Bambang lagi sering menceritakan dulu karena sifat nerve itu seperti selang. Selang itu kalau udah digulung, selang itu udah digulung lama, lalu kita mau nyiram lagi, itu kan nggak bisa langsung lurus. Itu pasti ada lengkungan, masih ada lengkungannya. Takes time untuk betul-betul lurus. Nah, begitu juga nerve. Jadi nerve butuh waktu untuk betul-betul dia menjadi bagus lagi, walaupun dia masih ada fibrotik tisu di sekitarnya gitu. Dan berapa lama nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu. Kalau tuh Bambang pun dulu cerita seperti itu. Kapan complete relief pada pasien lumbar kanal stenosis nggak ada yang tahu gitu. Gitu karena itu adalah kronik tisu di fibrotik tisu di sekitar nerve-nya. Nah, lalu ini ada sebuah analisis lagi di untuk guided nerve hydrodissection tahun 2025 bulan Februari, bahwa ini digunakan untuk di semua nerve. Jadi sudah ada kompresif retrospektif analisis ini oleh Sabineni, dan adanya clinical improvement conclusionnya moderate to significant clinical improvement, dan lihat apa yang dia lakukan. Not only common perennial teknik ini untuk hydrodissection, median nerve efektif, ulnar nerve efektif, common perennial efektif, LFCN pun efektif untuk kasus meregela praestika. Betul para pernah mengerjakan? Iya, dan itu efektif. Buster nerve itu kasus symptom like plantar fasciitis efektif, yes. Radial nerve, yes, yang biasa kita misalnya itu kan lock orif humerus, lalu adanya radial nerve palsy, saya melakukannya. Jadi post remove eh, plate, tapi ternyata pasien sudah berapa tahun ini dikonsulkan ke saya, sudah berapa tahun dilakukan remove, tapi ternyata masih ada kelemahan pada ekstensi dari wrist, dilakukan release dengan hydrodissection teknik dari radial nerve, ada peningkatan gitu dan lain sebagainya. Jadi teknik ini efektif untuk semua nerve. Nah, nah sekarang baru ke how to how to do it the perennial nerve. Ini kan bahasnya cuma perennial nerve ya, perennial nerve aja, perennial nerve aja. How to hydrodissection the perennial nerve entrapment ini. Nah, perennial nerve itu kan keluar dari L4, L5, S1, ya kan? Ada disebut sampai S3. Oke nih, karena S3 oke. Cuman yang kita lihat bahwa setelah siatik akan berubah menjadi dua, tibial nerve dan common peroneal, dan dia akan mulai bercabang lagi itu di kanal Hunter. Nah, kita harus membedakan nih karena dia jalan bareng dengan apa namanya, awalnya dengan tibial nerve, tibial common peroneal, itu kita harus bisa membedakan mana common peroneal, mana tibial nerve. Jangan sampai kita itu inginnya common peroneal yang hidrodiseksi tibial nerve. Nah, sebagai mudahnya adalah ini yang lebih anatomisnya, bahwa tibial nerve, nah, lihat di sini, tibial nerve itu akan jalan bareng dengan arteri poplitea, sehingga apabila ada nerve di situ yang memang lebih dekat dengan arteri poplitea, maka itu adalah tibial nerve. Yang sebelah lateral, yang lebih ke arah lateral, ke arah fibular head,
maka itu adalah common peroneal. Ya, sekali lagi. Jadi akan bercabang dua tibial nerve dan juga common peroneal. Nah, yang lebih dekat dengan popliteal artery adalah tibial nerve. Yang ke arah lateral itulah common peroneal. Ini adalah USG-nya. Oh, wow, wow, sebentar. Ini oke. Eh, bentar, bentar. Maaf dulu. Ini soal ada 3 video soalnya. Jadi eh, kok nggak mau. Se Sebentar. Oke, kok nggak Mau bisa? udah Sebentar dokter, maaf. Sebentar dok, saya ini lagi dok. Saya sharing dulu lagi dok ya. tenang, Maaf ya tenang. dok. Saya kok nggak ada. Oh, ini saya udah lihat kemarin, udah. Nah ini, nah berketemu. Nah, jadi ini nanti ada pembahasan yang seperti ini. Nah, jadi jadi positioningnya ini pasien itu lateral dekubitus, lalu yang teman-teman lihat itu ada di garis hijau ini probe yang linear. Jadi linear probe, lalu kita short axis lalu ke arah proksimal dari neck ke arah proksimal. Maka yang ditunjuk ini adalah mulai munculnya dari neck itu ada peroneal nerve ataupun common peroneal. Lalu scanning. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah arteri poplitea, karena proksimal poplitea. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, maka yang di slide yang di sebelah kiri, bawahnya adalah popliteal nerve dan sedangkan adalah common peroneal. Jadi jangan tertukar untuk identifikasinya apa yang kita inginkan. Kalau ada entrapment di poplitea, oke, poplitea untuk rilisnya. Tapi kalau di common peroneal ya common peroneal. Nah, satu lagi yang menjadi catatan, kita lihat di sini adanya perbedaan gambaran pada kasus yang disajikan ini bahwa yang satu gambarnya hyperechoic pada tibial nerve, sedangkan adanya gambaran anechoic pada kasus common perennial. Berarti kita tahu bahwa common perennial terjadi degeneratif isu di situ. Ada yang harusnya hyperechoic selayaknya pada tibial nerve, maka adanya anechoic pada common peroneal. Berarti oh iya, berarti ada degeneratif isu di sini nih gitu. Berarti ada trouble di sini gitu. Kenapa terjadi degeneratif ya gitu? Apakah ada entrapment ya kan ataukah memang ada cedera ataupun yang lainnya gitu. Itu cara mengidentifikasinya. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Nah, itu perbedaannya. Ada anechoic dibandingkan dengan yang si tibial nerve. Nah, oke. Lalu, nah, how we do it? Nah, gimana caranya kita melakukannya ya, dokter Stanley Lam, dari Stanley, itu kita lihat bahwa di sini adanya atri poplitea, lalu adanya common peroneal jalan bareng nih dengan lateral supracutanus itu sama tibial nerve. Saya mau sekaligus dok gitu ya nggak masalah gitu. Teknik ini pun bisa gitu. Jadi tiga-tiganya pun bisa di saat akan mau bercabang berarti di arah dekat poplitea gitu. Berarti di arah posterior knee lebih arah jadi bukan ke arah distalnya, balik ke arah proksimalnya itu bisa. Tapi yang jadi garis bawah di sini, bahwa lihat yang dilakukan oleh Stanley, not only the inferior, jadi bukan bukan hanya di nerve itu bukan hanya di inferior, tapi juga di superior. Karena sometimes
bahwa yang namanya entrapment itu bukan cuma dari muscle dari bawah, tapi juga dari fascia, terus dari fascia. Sebagaimana layaknya kalau kita melakukan rilis pada kasus median nerve, adanya jeratan pada pada transfer kapar ligamen gitu. Jadi bukan cuma di superficial, juga deep. Ini yang dilakukan oleh Stanley Lamb gitu. Gitu dan saya pun setuju untuk ini. Saya pun melakukan ini gitu. Oke. Nah, ini dia juga uh, fibular nerve distribution sama dari Sebastian. Nah, lihat posisinya. Lihat posisinya adalah lateral decubitus dengan slightly mau prone, ya kan? Dengan menggunakan linear, dengan menggunakan linear, lalu uh, dicari bahwa di mana letak letak landmarknya di mana, positioning landmark, lalu kita memilih probe, lalu kita akan identifikasi. Nah, kita percepat aja, lihat. Nah, eh, kita percepat ya. Nah, ini kan udah fibular. Ini fibular neck, ya kan? Lalu ini udah kelihatan common peroneal. Lalu dia ke proximal, terus lihat bentukannya anechoic. This is the trouble. Jadi kalau udah ada anechoic seperti itu tuh trouble. Harusnya hyperechoic gitu. Harusnya hyperechoic, tapi anechoic itu is the trouble thing dari nerve. Kalau udah anechoic itu berarti ada degeneratif isu gitu. Makanya Sebastian menggunakan PRP gitu. Mau PRP, mau stem cell, mau secretum terserah. Tapi basicnya sama bahwa kita gunakan hydrodissection sekaligus regenerate. Lihat double ya. Hydrodissection tapi juga untuk mempercepat regenerate gitu. Tanpa harus operatif ataupun melukainya gitu ya. Ya, kurang lebih sama kan? Kurang lebih sama. Oke, saya kira. Ya, sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan kedua ya. What kind of solution gitu kan? Sebastian menggunakan PRP, Dokter Bobi. PRP itu kan nggak semua tempat ada dan itu mahal dan no BPJS dong. PRP nggak bisa BPJS dong. Kan ini kan regeneratif ya, dianggapnya komplement. Jadi ya, dianggapnya estetik kalau di BPJS ini estetik gitu. What kind of solution gitu? Nah, sekarang kita garis bawahi dulu nih. Ini yang garis bawahi. Nah, sebenarnya the trouble itu apa sih gitu? Sebelum kita bicara jenis solution. Nah, ini ada penelitian dari Tanelian tahun 92, tahun dari 92. Lama banget dari tahun 92. Dari Tanelian, jadi Tanelian itu mengisolasi kornea, lalu dia merecord A delta, delta fiber dan C fiber action potensial. Jadi untuk pin itu ada dua fiber, A fiber dan C fiber. Itu yang cepat, situ yang lambat. A itu yang tertusuk, situ yang terkompres. Paham ya? Nah, karena entrapment berarti kita oke, berarti C dong gitu. Kita berarti tanda oke C dong gitu yang jadi dia mengukur si fiber action potensial. Jadi si kornea diisolasi, lalu ada aqueous humornya, sklera, kornea limbus, lalu dihitung, lalu dicek action potensialnya untuk conduction velocity-nya. Nah, yang menarik di sini adalah jadi Kanelian tahun 92 ya lama banget nih. Anestesi ya, ingat ya. Ini anestesi ya, bukan ortopedi nih. Ini anestesi. Jadi kita banyak belajar juga dari anestesi. Nah, dia mengganti si aqueous humor itu yang kita diisi dengan deglukos, dextrose glucose. Dextrose glucose itu adalah dextrose yang bisa dimetabolik sama tubuh kita. Jadi kalau dikasih gula itu no spike, no spike, no spike. Di glucose itu no spike gitu. Tapi waktu dibuat hipoglikemi dengan waktu yang sama dan waktu yang sama karena dia kontrolnya di glucose dan kontrol waktu yang sama, maka adanya spike di C fiber. Spike ini sampai dengan um, 40 spike per second. Jadi alias apa? Kalau kata lain bahwa adanya nyeri di saat pasien itu hipoglikemi. Jadi nyeri yang ditimbulkan oleh nerve dari C fiber itu karena hipoglikemi, karena udah ada penelitian ini gitu. Oke, lalu Tanelian juga itu membuat percobaan lagi kedua.
dia mengganti mengganti aqueous humor yang awalnya dengan O2 dengan nitrogen, Jadi dia merubah yang oksigen menjadi nitrogen. Udah nitrogen dan nitrogen memang ada spike tapi half. Jadi udah dibuat hipoksia jadi cuman half, cuman kurang lebih antara 17 spike dibanding tadi kan 40 ya spike-nya. Gitu lalu comparing lagi, digabungkan lagi nitrogen dan L-glucose gitu. Dimasukkan dalam aqueous humor, dilihat si fibernya. Hipoksia dan hipoglikemi itu spike-nya lebih luar biasa, jadi 45 gitu. Nah, dari sini, dari penelitian penelitian ini, kita tahu bahwa sebenarnya pain itu sebenarnya hipoglikemi dan juga hipoksia dong gitu. Oke, yes gitu. Jadi bagaimana nerve yang entropian itu kan nyeri itu ada tingling gitu kan, ada nyeri. Nah, itu bagaimana nyeri itu terjadi kan karena adanya compression. Karena di compression, maka tidak adanya aliran darah ke sana, terjadi hipoksia dan juga hipoglikemi. Nah, berarti cairannya apa dong, Dok? Nah, kalau yang saya lakukan only dextrose D5 pure tanpa steroid. Sekali lagi ya, tanpa steroid, tanpa analgetik, tanpa steroid, tanpa hanya D5, hanya D5% gitu. Ini sudah ada penelitian dari Stanley Lam tahun 2017, Lam lagi ya, dia memang sering banget penelitian tentang pain intervention gitu. Dia melakukan itu pada upper body torso untuk untuk nyeri di sekitar upper body dan juga torso dan hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Dan juga udah ada dari Chehua Chen itu dengan tambah vitamin B12 injection dengan untuk pasien berhel plexus injury. Berarti baru preliminary study ya gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya adalah nah, di penelitiannya dari Chen itu ternyata adanya regenerasi pada kasus reflexus injury gitu. Jadi yang saya gunakan sampai saat ini itu adalah ataupun D5%. Dan itu kan ada semua ya, di hampir di semua rumah sakit juga punya pasti D5%. Itu saya gunakan untuk hydrodissection dan juga adanya fungsi analgetik ternyata di situ. Tapi ringan, ada mild analgetik. Tapi terus terang untuk B12 saya belum pernah menggunakannya. Tapi kalau teman-teman, karena intervensi itu masih luas. Nanti ada yang bertanya, dok, kenapa ngambil D5, kenapa nggak D6 atau D5,5% itu jangan tanya saya. Itu bisa teman-teman jadi sebuah bahan diskursus yang menarik. Kenapa harus D5%, kenapa nggak D5,5, D6%, nggak sampai sekarang pun masih perdebatan dan tiap tiap pen intervensionis itu bisa debat atas hal itu gitu. Kenapa nggak D10 dan sebagainya gitu gitu. Yang menjadi konsensus awal adalah kalau kamu mau hidrodiseksi di below D10 karena itu untuk heterodissection. Tapi kalau kamu di atas D10 itu iritan injection. Cuman itu aja yang di konsensus. Di atas 10% itu iritan injection nanti mengiritasi. Sedangkan yang below kamu bisa gunakan untuk hidrodiseksi. Jadi tapi jangan ditanya ke saya sekali lagi. Wah, mungkin bisa teman-teman buat tesis ya silahkan gitu. Gitu kenapa nggak D9 dok, D8 jangan tanya saya. Itu saya nggak bisa jawab. Eh, Seperti itu. Oke. Eh, Nah, ini teman-teman saya yang di intervention ini Bandung semua, lulusan Bandung. Cuma yang paling gemuk ini Kang Evan. Kang Evan itu beda saraf ya, beda saraf. Yang itu beda saraf. Eh, Ketua intervention di beda saraf. Ini semuanya senior-senior saya nih, Dokter Ferry dan juga Dokter Aden. Kalau yang paling kanan nih Dokter Lutfi kan lagi fellow spine ya. Jadi bukan berarti yang ikut interventionist nggak bisa ikut fellow gitu. Nggak bisa kok. Tetap. Jadi Ruby bisa nggak sih kalau ikut intervention lalu ngambil apa gitu, ngambil spine, ngambil hip knee gitu? Nggak bisa bisa itu. Contohnya Dokter Lutfi itu gitu yang serang lagi di Chiang Mai untuk fellow spine. Nah, eh, itu teman-teman semua ada sebuah kecemasan dari saya ini sedikit curhat sih mungkin ya, mungkin sedikit curhat. Jadi em, ini kan orto semua ya dok ya, ini kan orto semua. Jadi ada sedikit curhat. Jadi sebulan yang lalu saya dicurhatin nih, gitu. Saya dicurhatin eh, dari kolega ortopedi.
spesialis ortopedi di rumah sakit tipe A. Tipe A. Di tipe A ini, saya nggak usah sebut rumah sakitnya, saya nggak sebut nama ini, tapi ini benar adanya. Jadi di tipe A itu tidak pernah dilakukan ortopedi melakukan pain intervention. Ortopedi nggak pernah melakukan intervention. Jadi semua intervention dilakukan oleh saraf ataupun anestesi. Karena saraf sekarang udah ada fellowship intervention, ada FIN, lalu anestesi pun udah ada KMN, eh, ada konsultan manajemen nyeri, bedah saraf pun ada, lalu bedah saraf ada, rehab pun ada sebenarnya. Nah, yang orto kan nggak ada karena embedded dalam serkomnya dia gitu kan, embedded di SP1 gitu, embedded di SP1, jadi udah nilainya udah 4 gitu, jadi udah sempurna, udah bisa melakukan secara mandiri. Nah, so ketika dia tuh ngontak saya gitu, saya tiba, kenapa kamu ngontak saya gitu, Kang, ini saya mau curhat gitu, kenapa? Karena dia di ortopedi, dia dipertanyakan kompetensinya, dipertanyakan kompetensinya karena selama ini yang mengerjakan pain intervention itu adalah saraf dan juga anestesi. Jadi dipertanyakan sama komite medik bahwa apakah boleh ya ini ortopedi ngerjakan gitu, ngerjakan ya, dia dipertanyakan gitu, sehingga saya harus membantu dia untuk memberikan jurnal ataupun guideline ataupun base apa namanya serkomnya dia, lalu keputusan pemerintah dia, pemerintah Indonesia tentunya untuk bahwa ortopedi itu bisa gitu dan boleh. Jadi maksud saya kayak gini, teman-teman tuh kan ortopedi, calon ortopedi semuanya, dan juga yang sudah ortopedi, jangan lupakan pain intervention. Jangan lupakan, please jangan lupakan intervention. Karena saya tahu ini tuh cemilan. Saya tahu ini tuh cemilan. Ini nggak sebesar kita Orif, ini nggak sebesar kita eh, apa namanya spine ataupun CL gitu. Tidak, tidak. Tapi ini cemilan kan bagi kita. Tapi ini akhirnya tuh karena nggak dikerjakan. Akhirnya tuh karena adanya overlapping dari keputusan dari pemerintah. Jadi yang lain tuh mengerjakan, baik itu saraf, bedah saraf, dan semuanya karena ortopedi nggak mengerjakan, akhirnya dilupakan. Dan akhirnya dan nanti ortopedi itu cuma bone aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Dari buat teman-teman semua, di kita juga di ortopedi ada IOPIS, ya, ada keseminatannya. Jadi nanti teman-teman bisa gabung di IOPIS dan juga nanti kita bisa belajar bareng di IOPIS dan kita bisa sharing. Sekali lagi bahwa ortopedi itu jangan bukan only bone, tapi juga nerve, tisu, baik itu regeneratif maupun hydrodissection, dia bagian daripada ortopedi. Hmm. Gitu, Dokter Heri. Baik, terima kasih banyak, Dr. Bobby. Jadi Eh, ini adik-adik sekalian ya. Jadi kalau orang Padang bilang gini, terlalu dikecilin volumenya deh. Oke. hmm. Orang Padang tuh bilang gini, kalau pengen buahnya, bersih-bersihkan pokok pohonnya, gitu ya. Karena nggak pernah ada di sekitar pohon tadi, buahnya jatuh, orang lain duluan yang dapat, gitu ya. Jadi kalau kita nggak handle bidang kita, ini kalau ada lihat di sarkomnya adik-adik itu intervensi nyeri, mulai dari trauma, kronik, muskuloskeletal, nerve, spine, itu sudah 4 semua termasuk masukin elektroda di epidural space. Sudah pernah akses epidural space belum? Belum ya, maka nanti kalau teman-teman anestesi epidural harus ikut ya, harus bisa masang melakukan epidural anestesi. Nah, nanti standar kompetensi yang naruh elektroda di epidural space nanti juga dari epidural injection, interlaminar injection. Ya, ada juga foraminal injection. Ya, jadi ilmu intervensi nyeri ini dibuka di KMK-nya ya, keputusan Menteri Kesehatannya bahwa ada 5 ya Bob ya, Iya betul 5 dok. spesialisasi yang diamanahkan oleh perundang-undangan hukum di Indonesia untuk secara paripurna mengelolanya nyeri, dan itu Nyeri. ditugaskan kepada direktur rumah sakit melalui komite nyerinya agar tidak ada lagi nyeri di rumah sakit tadi, eradikasi nyeri. Dan 5 spesialisasi tadi mulai dari perifer sampai ke ganglion, sampai ke medula spinalis, sampai ke otak. Otak siapa? NC. Epidural space Hmm. siapa? Semua boleh. NC boleh, orto boleh, anestesi boleh, neuro kalau berani boleh. Ganglion, anestesi boleh, neuro boleh. Saraf perifer ini everybody felt. Semua boleh.
rehab boleh, neuro boleh, NC boleh, orto boleh, termasuk anestesi juga boleh. Jadi adik-adik harus bisa menangani semua nyeri yang ada di seluruh tubuh apapun patologinya, termasuk cancer pain nanti. Cancer pain Iya, itu diantaranya adalah intrathecal drug delivery nanti, iya. memasukkan obat di epidural space, Mm. gitu ya. Jadi rilis lambat-lambat sama kayak insulin yang depo. Itu juga salah satu kompetensi ortopedi. Nah, kalau kita lihat SP1 yang lain, nggak semua ngasih kompetensi 4 buat Mm. intervensi nyeri. Hanya Betul. ortopedi yang ngasih kompetensi 4 untuk semua nyeri. Coba permasalahannya, realita lapangan beda cerita ya. Karena sudah digalakan di sini intervensi nyeri kan, dulu belum kan? Ini sekarang sudah, alhamdulillah sudah bangun ortopedi. Mudah-mudahan dengan kuliah ini nanti adik-adik bisa kebuka nih, bahwa ternyata setelah jadi ortoped nanti, itu adalah bidangnya kita. Jadi kalau tadi ya, kalau mau buahnya, beres-beresin batang pohonnya. Itu ya. Kalau sama istri juga Mm. gitu kan. Batang buah kita, batangnya diurusin. Ini kita cari, ngopi ketawa nih. Ah, dokter bisa aja nih. Geleng-geleng dia. Thomas, halo apa kabar Thomas? Sehat Thomas? Ya. Mungkin ada pertanyaan dok Thomas, dari floor apa gimana dok? Ada yang ingin sharing siap. gitu? Ini ada Thomas, ada Ben, Adriel, Benedik, ada Selamat pagi, Dok. Kemal nih Mal. Apa kabar Mal? Sehat Mal? Alhamdulillah, Mas. Baik-baik, Alhamdulillah. Ah, siapkan Mas Kemal. pertanyaan Mal nih. Bobby Wah, barusan tampil nih Mal. Mas Kemal nih, ya Ya, Allah. Ya Allah. Udah ada ya. pertanyaan Mal belum? Belum. Sedang menyimak lagi Mending di nanya Mal jalan nih. daripada gosok Ayo. ingatannya Mal. Enggak. Ya, Ini ada Dokter Indra. Halo Indra. Indra ini residen apa Indra Pen ini? Residen. Oke. Kalau Thomas ini alumni kan ya, Mas? Monitor Mas. betul, Dok. Iya, Dok. Yuk silakan Mas. Ada Bobby itu Mas. Ada. Wah, Ajar. nggak usah takut, nggak usah takut. Ya Allah, kayak nggak dihukum jaga nggak? Kita nggak dihukum jaga, nggak ada. Nggak ada. Silakan Nggak Thomas ada. kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Izin bertanya, Dok, untuk hidrodiseksi nerve ini baiknya dilakukan berapa kali ya, Dok? Dan apakah ada periode tertentu sampai hasilnya itu kelihatan memuaskan, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, oke, thank you Thomas. Pertanyaan menarik ya. Jadi hidrodiseksi berapa kali gitu kan? Jadi pertama. Yang jadi tidak semua itu harus dihidrodiseksi. Ada kalanya kita harus bilang ke pasien tuh fail, bahkan fail. Kapan? Pertanyaannya kan kapan? Kapan? Kalau udah kronik, kalau udah kronik banget kita harus nggak boleh ngasih PHP ke pasien. Contohnya pada kasus carpal tunnel syndrome itu kalau pasien sudah atrofi tenar, itu jangan beri harapan untuk hidrodiseksi, itu operatif. Paham ya? Jadi kalau udah sampai tahapan ada atrofi muscle, itu jangan kasih harapan untuk dilakukannya hidrodiseksi dan itu sukses. Itu pengalaman saya itu fail. Jadi itu harus operatif, harus open. Lalu berapa lama dan maksudnya berapa kali gitu ya. Nah, cut off-nya dulu. Sekali kita mengerjakan adanya relief lebih dari 50%, berarti itu bisa dilakukan ulangi lagi. Kapan waktunya lagi? Ada buku menyebutkan 1 minggu, ada penelitian menyebutkan 2 minggu. Sampai 3 sampai 7 kali. 3 sampai 7 kali. Jadi per minggu. Gitu. Per minggu. Gitu. Yang saya lakukan per minggu. Jadi misalnya minggu ini, misalnya dok, saya udah relief nih, gitu. Tapi belum complete relief nih. Oke, evaluasi minggu depan ya. Minggu depan evaluasi, lalu dok, saya udah relief, tapi sisa ya 10% lah. Saya tanyakan balik ke pasiennya. Mau dihilangin semua atau cukup ini aja udah acceptable apa belum gitu. Oh dok udah acceptable, ya udah nggak usah diulangi. Tapi kalau dok masih tetap nggak enak nih, masih tetap ada tinglingnya sedikit gitu, boleh nggak diulangi? Boleh jawabannya. 3 sampai 7 kali. Dengan catatan, in the first time Kak, kita lakukan adanya hidrodiseksi itu relief 50% gitu. Tapi kalau sudah atrofi jangan ya. Kalau atrofi kasih opsi operatif. Tapi kalau memang
tidak mau operatif boleh dicoba, tapi jangan kasih PHP. Nanti trouble nanti pasti di belakangnya, gitu ya. Oke deh, gitu sih, Mas, jawabannya, gitu. Siap dok, terima kasih dok. Sama-sama Thomas. Salam kenal buat Thomas ya. Ini Thomas di mana sih gitu. Salam kenal Aduh, dok. Thomas kayak juga di udah tua Petronas. banget tuh. Eh, saya kayak udah tua sih dok kayaknya. Di sini juga ada Ben nih. Ben, apa kabar Ben? Sehat Ben? Selamat pagi, Dok. Silakan Ben, kalau Nah, ada pertanyaan ke Dokter Bobi Ben. Nah, beliau udah 2019 Ben, berarti sudah 6 tahun nih praktisi. Nah, jadi kita tanya-tanya nih, gimana sih nah, potensinya intervensi nyeri? Banyak ya oh, potensinya terus ya, banget. sangat besar Potensinya ya. besar, besar, Dan itu oke banget. pendukung Heeh. reputasi nomor satu ya. Kalau sudah Oh terkenal iya, mah, dan numpuk pasien. Itu pengalaman saya kalau di lapangan ya. Jadi kalau iya adik-adik betul. main ke Halmahera nanti lihat siapa yang pasiennya banyak, nanti kelihatan itu biasanya yang pasiennya balik terus. Ah, iya, betul, betul, betul. Oh iya betul, betul dok. Setuju Enggak, itu dok. silakan Ben kalau ada pertanyaan Ben. Nah, iya, terima kasih, Dok. Izin belum ada, Dok. Ah, Baik, iya. Dokter Indra ada pertanyaan dok? Nggak ada. Kalau tidak ada, saya ke residen sekarang. Ya di sini Bob yang Ya, hadir bersama kita ini paling pinggir. Eh, ini kandidat ya, namanya Dimas. Insya Allah ikut ujian tahun ini ya, hmm, semester ini ya. Berikutnya ada Aristu. Aristu hmm. juga kandidat. Ini Chief Felix. Felix nunggu tesis dulu ya. Kalau bisa segera selesai, belum mungkin ya. Oktober. Oke. Lalu ada Mas Ganjar. Ganjar bisa sekarang. Insya Allah. Lalu ada Mas Ud. Mas Ud juga sekarang. Ini kandidat nih, Bob, yang segera Oh gitu. ikut kita nanti sebagai praktisi ortopedi. Ya, Hmm, mudah-mudahan nanti ada beberapa yang berminat jadi ped interventionist juga. Walaupun amin. sebetulnya sudah di Serkom kita kan ya. Iya udah dok, udah. Dan itu kan zaman sekarang itu orang jarang mau dioperasi dok ya. Jadi kalau bisa datang tuh, bahkan dok boleh nggak dok saya minta second opinion gitu. Saya nggak dioperasi soalnya di rumah sakit lain disuruh dioperasi gitu. Ya pain intervention jawabannya Betul, gitu. betul, betul. Itu jawabannya. Sama Dan yang itu failed back surgery syndrome ya. Sering dapat oh nggak? ya, failback saya udah dok, udah. Saya pernah dapat satu dok, gitu. Iya. Yang paling sering tuh OA grade 4 dok. OA grade 4 nggak mau di TKR di rumah sakit A, di TKR. Dok saya nggak mau gitu, minta opsi lagi dong gitu yang lain. Oke, oke, gitu kasus lain. Cuma tata laksananya algoritma tetap TKR. Cuman kita ngasih opsi gitu. Pasien udah Iya. umur 87 tahun gitu. Jadi kalau ortoped yang cuma bisa TKR, begitu pasiennya nggak mau TKR, hilang pasien. Kalau ortoped Yes, bisa TKR, bisa pen intervensi, nggak mau TKR masih bisa jadi pasien ya. yes, itu dia. Jadi nggak kemana-mana. Betul, betul, betul. Eh, hmm. Baik, sekarang silakan kepada para kandidat nih. Mau siapa dulu silakan. Ini nanya ke seniornya nih. Ya, Felix silakan. Santai, Lex, santai, Lex. Nah, Felix, salam kenal, Felix. Iya, iya dok, Haris dok. Ya, Izin bertanya dok, dari pengalaman dokter untuk melakukan hidrodiseksi ini, hah? apakah sering dibarengin dengan terapi lain, contohnya seperti kayak fisioterapi atau hanya di hydrodissection only dok? Oke, oke, Maksud, oke, oke, good, good. Itu, itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Jadi em, paling terpenting gini, semua penyakit apa yang kita dapat, pasien dapat itu adalah dari kebiasaan yang salah ataupun sebuah trauma. Jadi bukan pertanyaannya terapi, bukan. Itu saya jarang barengin untuk hidrodiseksi ya, jarang gitu. Tapi kita harus tahu identifikasi apa yang menjadi masalah underlying-nya dia. Contoh, 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 contoh. Dok, saya eh, punya trouble di kaman peroneal, persis kayak tadi misal gitu. Tapi saya atlet kickboxing. Ya, mau hidrodiseksi gimana pun, kalau Anda tetap jadi atlet kickboxing, ya jadi lagi gitu. Contohnya lagi adalah, misalnya dok saya carpal tunnel syndrome, udah hidroseksi, udah bagus. Tapi kalau saya ngetik, tetap karena dia kerjanya ngetik dan dia nggak pakai bantal, tetap kejadian lagi. Karena itu adalah underlying-nya dia gitu. Jadi apakah fisioterapi? Ya saya jawab
Untuk kasus hidrodiseksi saya tidak fisioterapi gitu. Tapi apakah dok boleh nggak dibarengin fisioterapi? Sejauh boleh, karena ada TENS untuk dapat menstimulan untuk penyembuhan itu boleh. Tapi kalau saya tidak gitu, karena kadang pasiennya tuh rumahnya jauh gitu kan. Tapi kalau rumahnya dekat ya bisa dibarengin gitu. Tapi paling terpenting bukan itu. Teman-teman harus ngerti bahwa dengan cara kita ke intervention, karena gini, penyakit itu tuh adalah dari satu kebiasaan yang salah. Kebiasaan salah, repetitif, jadi sebuah degenerative case gitu. Selama kita tidak bisa menemukan the causes-nya gitu, itu percuma. Teman-teman mau suntik, mau operasi gitu. Kalau teman-teman nggak mencari di mana kausesnya, itu percuma. Nah, itu yang biasa saya lakukan gitu. Sehingga satu pasien itu gitu bukan 5 menit gitu, tapi bisa 15 menit ataupun setengah jam satu pasien gitu. Karena mencari, jadi kayak detektif gitu, gimana dapatnya? Oh, karena ibu tuh kebiasaannya salah nih. Oh, karena atrofi dari ininya nih, karena ini. Jadi karena kebiasaannya seperti itu gitu. Jadi itu yang harus dihilangkan. Itu paling terpentingnya itu, Lix. Jadi fisioterapi, ya, bisa jadi opsi. Karena ada stimulated TENS, misal seperti itu. Bisa untuk stimulasi, untuk penyembuhan dari nerve. Tapi paling terpenting bukan itu, cari kausanya. Karena penyakit itu, entrapment itu karena kebiasaan yang salah. Gitu. Dan kita harus benerin kebiasaannya. Kalau nggak nanti jadi pasien kita lagi, selang berapa bulan pasien kita lagi, kan bosen ya. Kayak gitu. Dikiranya dokternya yang bodoh itu kayak gitu. Padahal pasiennya yang diajarin. Gitu. Gitu, Lix. Thank you, Lix. Eh, Mangga, berikutnya siapa yang mau tanya lagi? Yuk, Dimas silakan. Teriak aja, Mas. Dari situ aja nggak apa-apa. kedengaran, kedengaran. Ini Dokter Bobi bertanya dok, dari Hmm? pengalaman dokter untuk Indonesia ini saya masih ada biakan dok. Tapi dari pengalaman dokter yang perlu dilihat buat tindakan Indonesia untuk pola ke pasiennya seperti apa, sama mungkin dari pengalaman dokter ada komplikasi dan tindakan. Maju dong, kedengaran ya. Saya ulangi ya. Aduh. Jadi kalau biasa sadik itu jarang kata dia. Jika kerjakan Oh, iya. hidrodiseksi, Bob. Iya, Karena iya, emang iya. belum populer ya. Karena ngabisin Iya, waktu Dok. di poli. Mending buat operasi kayaknya. Yang Iya. kedua, kalau dikerjakan hidrodiseksi, apa kira-kira komplikasi ya? Nah, komplikasi sama ada nggak potensi komplikasinya? Itu ya. Oh, iya. Sama nggak, Bob? Iya. Silakan. Ya, jadi pengalaman ya, ini pengalaman. Pengalaman. Yang pertama di RSAS ya, semoga nanti ada. Yang perlu teman-teman saya beritahu bahwa Dr. Aldi itu adalah ketua IOPIS di 2 tahun ke depan. Jadi yang beliau itu juga jadi ketua IOPIS yang untuk intervention di 2 tahun ke depan. Sekarang Dr. Jenal. Jadi minta jadi Dr. Aldi ya. Jadi dan yang kedua di situ juga nanti kan ada fellow Dr. Lutfi yang spine juga jago. Nanti bisa tahu bisa diajarin di situ gitu. Lalu tentang komplikasi ya itu menarik tuh komplikasi yang mungkin terjadi. Pertama, tadi kayaknya halus banget ya. Kayaknya kita maininnya halus banget gitu, nerve, dissection di bagian superficial, di deep gitu. Itu tidak seindah itu di kenyataannya. Itu tidak seindah itu. Apalagi dengan low budget USG. Ya, itu yang digunakan Stanley itu probe-nya tuh mantap kali itu. Udah tuh 2M, 3M itu. Tapi yang ada itu nanti yang kalian teman pakai itu GE Versana yang kelas bawah gitu nggak terlalu kelihatan jelas. Gampang terjadi komplikasi. Yang pertama, itu injection ke nerve-nya. Harusnya perineural di atas dinding kita injeksi ke intraneural. Jadi pasiennya itu kaget ya. Bayangin aja jarum masukin ke dalam nerve itu bisa neuropraksia. Jadi kan gitu. In the first time kita harus minta maaf dulu, Bu, minta maaf ya kita nggak sengaja itu. Itu yang pertama. Yang gitu. Yang komplikasi yang pertama. Yang kedua ini benar adanya. Adanya. Ehm, yang kedua adalah bisa terjadi vagal reflex. Sekali lagi ya, vagal reflex. Loh, vagal reflex kok di perifer? Enggak, di semua nerve. Di semua nerve. Jadi, pada waktu kita memasukkan dari D5-nya atau cairannya, karena vagal reflex itu bukan hanya volume, tapi juga jenis cairan dan juga kecepatan. Jadi jangan buru-buru pas masukin ya cepret gitu kan 5 cc gitu. Kaget itu nerve-nya itu bisa vagal reflex. Vagal reflex itu bukan hanya di nerve di spinal tapi juga di perifer bisa. Gitu. Itu yang
dua gitu. Nah, yang ketiga, dulu saya masih menggunakan eh, bufakain ya, bufakain gitu. Tapi setelah saya belajar lagi, ternyata dextrose aja cukup. Setelah itu kalau bufakain itu malah nanti kan saru ya, bahwa reliefnya itu karena memang anti nyeri, analgetik, ataukah memang karena relief karena udah tidak terjadi hipoksia karena udah dirilis entrapmentnya. Jadi jadi saya udah nggak menggunakan. Jadi untuk komplikasi yang timbul tadi bisa regal reflex atau pain pada waktu injection site itu, ya gitu. Kalau kalau teman-teman gunakan analgetik golongan bivakain gitu kan, propivakain dan sebagainya nanti malah jadi ngeblok jadi ceritanya, ya gitu. Itu udah nggak saya gunakan untuk hidroseksi, udah sama sekali nggak digunakan. Gitu. Felix ya namanya. Felix, Thomas. Tadi baru itu. Kalau ini Dimas. Dimas. Oke gitu Mas. Thank you Mas. Dimas dulu dari Unisba, Unjani atau Unisba? Dari Unisba, Bob. Oh, dulu saya belum ada teman-teman dari Unisba soalnya masih pada. Oke. Dok Sandi apa kabar? Bukan main. Oke. Baik. Mana San? Ada Bobby nih San. Wah, Di unmute dulu Mas San. Sandi. Mas Mangga Sandi. Dokter Bobi. Oh, Mas Sandi, Allah sukses Mas sekolahnya. Baik, karena lagi driving kita jangan ganggu deh. Iya. Mangga, Ada lagi mungkin berikutnya Presiden? siapa? Ada Aristu yang belum nanya, ada Mas Ganjar sama Mas Ud. Silakan. Mas Ud, silakan Mas Ud. Untuk hidrodeteksi ini dari Mas Kamu atau kasus yang performa diterapkan juga. Ya, jadi ini pertanyaannya terkait dengan prosedur operasi nih, Bob. Kalau Ya. post-op ada nyeri nih, kita kan suka ya pada post hemilis peng dilakukan anestesi ya. Ya. Banyak. Ya. Jadi mangga Bob silakan. Kalau post-op, Ya. tadi kan Bobby bilang post TKR ya, sama Ya. post HTO ya. Ya. Nah, mangga silakan Bob. Ya, jadi udah ada beberapa dok, apakah hidrodeseksinya ini tuh bisa pada pasien? Benar, udah itu pertanyaan bagus. Post-op, contohnya, udah ada jurnal yang bilang tentang post artroskopi bahkan shoulder. Jadi articular branch pada waktu masukkan untuk scope itu terluka dan adanya fibrotic tissue di post insersi dari scope. Jadi pasiennya nyeri pasca operasi itu bukan karena tapi sifatnya iatrogenik. Jadi melukai ataupun terbentuknya fibrotic tissue itu menekan dari nerve gitu. Udah ada jurnalnya, bisa nggak masukin sih. Jadi post arthroscopy shoulder, pasiennya nyeri, setelah diselidiki dengan interventionist, itu ternyata adanya lukaan dan juga entrapment di pas insertion site di articular branch-nya, gitu. Jadi apakah itu bisa digunakan untuk ini kasusnya hydrodissection kan ya, bukan blok ya, gitu kan. Kalau blok beda lagi. Kalau blok gimana ya? Kan kita bicara cuma D5 ya. Kalau tadi misalnya dok bisa nggak digunakan untuk case yang lain gitu. Misalnya dok, kalau post operatif gitu, saya mau lebih bagus lagi gimana? Misalnya saya habis post TKR gitu, saya mau blok gimana? Bisa, tapi case-nya bukan hidrodeseksi ya, tapi itu blok gitu. Contohnya misalnya TKR kita gunakan Abdur ACB, Abdur Canal Block itu bisa post hip replacement anterior misalnya yang dokter Satrio Sir lakukan, kita bisa gunakan pos tindakannya dengan peng block gitu kan. Teman-teman bisa gunakan tuh, bisa gunakan itu sebenarnya sebagai tesis juga ya. Misalnya dokter Satrio melakukan anterior approach, teman-teman bisa gunakan namanya peng block perikapsular anterior block untuk post anterior capsule anterior approach direct arthroplasty gitu, peng block. Itu apakah di comparing sama analgetiknya, apakah bisa langsung jalan apa enggak, itu bisa kita gunakan sebenarnya gitu jadi contoh lagi habis shoulder arthroplasty ataupun habis shoulder arthroskopi kita gunakan blok di supraskapularnya untuk supaya pasien bisa langsung gerak gitu, nggak nyeri, bisa semuanya bisa gitu jadi nggak usah masuk anestesi. Jangan, itulah orang udah kompetensi 4 semua, masa anestesi. Baik, terima kasih Bob. Masih ada dua lagi nih, Mas Ganjar, ada Greti di online sama Aristu. Mangga silakan. Ganjar silakan.
izin juga gejala mau bertanya untuk tadi yang video dicontohkan di menggunakan dan di video itu dicontohkan menggunakan lebih superior yang mana sih? Baik, ini tentang liquidnya, Bob, antara Ya, D5, B12 dengan PRP, mana yang dokter rekomen lebih superior? Silakan dok. ya sudah. Wah itu siapa namanya? Mas Ganjar, Oh pakai Ganjar, Mas. Mas Ganjar, Kayak bukan Mas Pranowo, Roy. bukan. Pranowo. Oke, Jar, cuman bagus Jar. Jar, kalau ditanya mana yang lebih superior, pasti akan saya jawab PRP sih Jar, jelas. Kamu kamu ini aja lah, bayangin lah, yang satu harganya cuman 10.000 perak gitu kan, gitu dengan D5, satu dengan bisa harga sampai 800.000 gitu. Bahkan mungkin karena ini belum ada ya, saya yakin. Ini secara logikanya, bahwa saya kayaknya belum ada. Jadi kalau teman mau buat implantian itu bisa, oke banget gitu. Comparing D5, PRP, secretome, exosome, stem cell dengan case yang sama gitu. Ini bisa karena belum ada. Jadi ada jurnal-jurnal yang saya berikan juga kan tahun 2025, 2020 ini tuh masih masih bro apa knowledge-nya tuh masih sangat berkembang untuk ini tuh. Jadi teman-teman bisa ini jadikan judul tesisnya apa ini bisa pakai banget gitu. Gitu pakai banget. Jadi tapi kalau secara logikanya gimana dok? Ya PRP terus terang gitu ya. Tapi kalau mana yang paling murah ya D5 dong gitu. 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 Baik. Kombinasi D5, Oh, B12. oh boleh boleh lah boleh. Boleh. Itu boleh Jar. Kamu buat misalnya buat namanya Ganjar Solution gitu. Oh, bisa Jar. Kamu buat namanya Ganjar Solution dijual bebas gitu. Itu bisa serius itu bisa gitu. Isinya rahasia. Pokoknya ini untuk hidrodiseksi ini paling bagus sedunia bisa. Itu bisa. Serius itu bisa. Gitu. Iya, Gitu. jadi kalau saya gantung nih. Jadi kalau di Halmahera pakai steroid masih ke cover sama asuransi. Tapi BPJS ngerjain uh, glenohumeral hydrodilation, itu kalau modal nasal kan gampang ya, ini 100 cc masih murah ya. B12 ya, mecobalamin gampang ya. Terus apa ejangnya tambahannya ya D40 didilusi di NaCl yang banyak atau pakai D5 5% semuanya sebagai pelarut utama untuk B12-nya. Yaitu kita sedia anti hipoksia sama anti hipoglikemianya. Yang kedua kita kasih anti nyerinya lewat B12. Yang ketiga kita sedia regenerasinya melalui suplemen dari dextrose sama glukos. Ini glukos kan sumber nucleic acid ya. Untuk bikin DNA dia butuh glukos ribosa. DNA itu kan deoksi ribonucleic acid. Ribo itu ribosa, gula yang 5 karbon. Asalnya dari mana? Gula 6 karbon melalui pentose fosfat pathway dirubah jadi gula 5 karbon. Jadi kalau kalian mau regenerasi harus minum gula. Makanya kalau kita lihat atlet-atlet yang performance ya untuk bikin otot pasti makan gula mereka. Kalau mereka olahraga nggak makan gula nggak akan tumbuh otot karena DNA-nya nggak dibikin, tidak ada replikasi sel. Gitu ya. Jadi kalau dextrose B12 ada analgetiknya, ada regeneratifnya, ada metabolic support. Bagus itu. Jadi kalau di BPJS saya selalu itu NaCl 100%, dextrose 40 sama mecobalamin. Tapi kalau di swasta tambah steroid. Karena buat pasien-pasien akut inflamasi nomor 1 sebetulnya. Inflamasinya reda baru regenerasinya bisa jalan. Itu mungkin tambahnya sedikit ya Bob ya. Ya, setuju, Ya setuju harus dok. tahu settingnya ya. Iya, betul. Betul. Gitu. Mangga. Gitu. Yang belum Aris tuh silakan tuh sama Greti. Oh, di tema. Ini kayak dipaksa dokter Heri. Jangan lah ya, awas ini. Jangan gitu. Gak dimaksud dokter Heri nanya. Aduh. Pada pasien itu apa pertimbangannya dari pengalaman dokter? Oh, ini kayaknya bisa gitu. Oh, ini udah nggak bisa. Oke, berarti ini diagnostik algoritmanya Bob, kapan di Ya. open, kapan masih bisa di minimal intervensi. Sebetulnya udah diterangin sih tadi, cuma miss kayaknya. Oh iya iya. Ya udah. Jadi ada ya gini, teman-teman boleh
Yang pertama, kalau udah adanya atrofi muscle, kan kita bicara nerve ya kan. Nerve kan mau innervasi muscle ya. Jadi kalau yang di innervatednya udah memang udah atrofi, contohnya carpal tunnel syndrome, sudah adanya tenar atrofi, ya, itu operatif. Ya, udah ada atrofi muscle itu operatif gitu. Tapi kalau dok, saya pengen nyoba dulu nih gitu. Kapan sih gitu kita bilang fail ke konservatif? Kan gini kan, ada pasien datang, kita bisa langsung ke operatif atau konservatif, fail lalu operatif. Nah, yang dari pasien datang langsung operatif itu tadi kalau udah ada atrofi muscle-nya. Tapi kalau dok boleh konservatif nggak coba? Ya boleh gitu. Off-nya apa dok? Dibilang fail, yaitu tidak adanya atau tidak berkurang nyerinya 50%. Jadi setelah diinjeksi tidak berkurang 50% gitu. Gitu. Dok, saya udah coba dievaluasi minggu depannya setelah disuntik gitu kan, setelah diinjeksi. Minggu depannya ternyata dok balik lagi nih eh, nyeri lagi gitu dan gitu. Oh ya, ini ada kasus yang menarik juga. Ini saya jadikan kasus menarik. Jadi carpal tunnel syndrome itu kita tahu kan nerve. Nerve itu carpal tunnel syndrome kan sini. Lalu kita pasiennya mengeri ataupun hipertensi atau penyakit dari sini. Saya jawab tidak selalu ya. So nggak selalu. Karena saya ada tiga case. Pasiennya ngerinya di bagian forearm, bahkan shoulder. Di tinel sign positif. Tidak ada keluhan tingling di daerah jari. Hidrodiseksi dari median nerve, ini enak, shoulder pun enak. Paham ya? Ini kan kita tahu kalau ada entrapment, maka bagian distalnya lah yang memang akan mengeluh. Enggak, ada case di mana bagian proximal nerve yang dikeluhkan. Gitu. Gitu. Jadi nerve itu menarik. Tapi kalau dokter Lee kalau kan itu, kalau fail gimana? Ya fail juga nggak apa-apa dong. Itu juga cuma D5 gitu. Aman bagi tubuh gitu. Jadi safe, benar-benar safe. Gitu. Gitu ya. Jadi 50% cut-off-nya. Baik, terima kasih ya Robi. Jadi kita tahu kan motor end plate itu akan degenerasi dalam waktu 6 bulan. Artinya apa? Tidak ada lagi transmisi dari ujung-ujung saraf apa asetil kolin dengan asetil kolin reseptor. Kalau mereka udah nggak interaksi, lu sama bini lu udah 6 bulan agak connect, gitu ya, udah cerai Iya, sama Dok. sekali itu mah, karena udah nggak ada lagi reseptornya. Jadi mau diapain juga tetap aja nggak ada reseptornya untuk menerima asetilkolinnya nanti yang dilepaskan oleh ujung-ujung saraf motorik. Jadi itu Hmm. saatnya ini dilakukan MG sama NCV. Jadi kelihatan tuh, ini tipe yang mana, tipe yang masih ada koneksi nggak? Kalau udah nggak ada koneksi, ngapain kita hidrodiseksi? Gitu ya. Hmm. Itu mah udah lost case saja. Tapi kalau yang masih ada tanda-tanda interaksi antara motor end plate antara saraf dengan dengan serabut otot itu lakukan hidrodiseksi sampai open release. Hmm. Baik, terakhir ini dari Greti, silakan Greti. Ini sama seniornya nih, sama Dokter Bobby, silakan. Ya, dokter, Sempat sama ketemu nggak waktu di residensi Greti sama Bobby? dok. Enggak ya? Aduh, Jauh. salam kenal Greti. Allahu Akbar. Silakan, Greti, silakan. Selamat pagi dok. Pagi Greti. Izin dok, izin bertanya dok, kalau Ya. dulu pada saat sedang stase sport itu kan kita sering juga dok melakukan Nah, hydrodilation, terus di suprascapular nerve block. yep. Ya pokoknya kayak ada tiga itu yang selalu dilakukan dok. Kayak pen intervention pakai USG juga, USG guided. Nah, saya izin dok, saya mau tanya kalau hydrodilation ini sebenarnya konsepnya sama dengan hydrodissection yang tadi disampaikan atau tidak dok? Terus kalau misalnya dia nerve entrapment, maksudnya kita gimana cara milihnya? Kita mendingan ngelakuin nerve block atau si hydrodissection ini. Jadi cara pain intervention itu mendingan dengan hydrodissection ini atau dengan cara pain intervention lainnya gitu dok. Izin dok. Oke. Thank you Greti pertanyaan. Ini kayak kamu kasusnya shoulder ya, kasusnya Dokter Aldi deh kayaknya. Yang ngerjain kayak gini saya Dokter Aldi nih kayak gini. Iya dok. Iya kan ya? Ya, jadi gini. Jadi setelah operatif, dia proses artroskopi ya kalau nggak salah ya. Enggak dok, Atau jadi cuma bener-bener buat pain intervention aja sih. Adhesive oh ya, capsulitis sebenarnya dok, biasanya di ya. hydrodilation gitu. Ya, oke gini. Jadi gini, kita harus tahu dulu adalah bagaimana cara berpikirnya dari Dokter Aldi adalah bagaimana kenapa kok dilakukan itu.
kita harus tahu how patologinya seperti apa. Yang pertama bahwa inervasi dari shoulder capsule 90% itu punya suprascapular nerve, untuk inervasi kapsulnya, dan nyerinya itu kan dari kapsulnya. Maka beliau lakukan blok gitu. Melakukan blok pada suprascapular, terutama biasanya beliau itu lakukannya di sphenoglenoid notch. Sphenoglenoid notch, karena itu cuma sensoriknya aja, karena motoriknya kan punya supraspinatus ya, di supraspinatus muscle. Jadi di supraspinatus muscle. Jadi dia hanya sensoriknya di sphenoglenoid notch gitu. Dia memblok itu. Nah, kapan kita lakukan hydrodissection atau hydrodilatation? Nah, biasanya menarik. Suatu ketika ada titik seperti ini. Ada pasien datang dengan eh, nyeri di shoulder. Ini tapi di jurnal ya, Bu. Saya nggak dapet kasus ini. Jadi jurnal nyeri di bahu, tapi ternyata ada pararabral kiss di sphenoglenoid. Di sphenoglenoid. Itu kita lakukan hydrodilatation. Hydrodissection. Nah, tapi kalau kita mau karena pasien ada sikatulitis kan, pasien pengen langsung gerak kan, pengen langsung gerak, ya kita lakukan blok gitu, kita lakukan blok. Karena pasien ada sikatulitis, pasien tidak mau bergerak, resist to move, ya kan, baik itu eksternal rotasi maupun abduksi, makanya beliau Dokter Aldi diblok si sphenoglenoidnya supaya pasien ibu berkurang kan nyerinya, langsung gerak gitu. Lalu beliau kayaknya nyuntiknya juga di rotator interval karena fibrotik tisu paling banyak itu di rotator interval. Nah, untuk rotator interval itu beliau pasti gunakannya D5, D12,5 ataupun D5. Saya nggak tahu ya mana. Tapi rotator interval. Untuk yang itu saya maaf, saya nggak tahu beliau pakai yang mana. Karena itu masih menjadi perdebatan debatable ya, cairan apa yang dimasukin. Kalau saya sendiri D12,5. D12,5 itu maksudnya itu adalah kasih D40 dicampurkan dengan aquabides ataupun NaCl dicampurkan dengan bivakain. Karena dengan cara hydrodilatation di sekitar karena rota interval banyak fibrotik tisu yang menghambat untuk gerakan ekstra rotasi juga abduksi, dan juga ada supraspinatus juga ada di situ sekalian merilis, jadi dikembangkan hidrodilatasi, tidak dilatasi pada pasien adesif kapsulitis, kapsulnya didilatasi, tapi kalau dilatasi kan pasti merobek kapsul, pasti robek kapsul dong. Pasti ada kayak getas lah kalau bahasa kasarnya itu, ada getas kayak karet gitu karena awalnya itu menyempit lalu dibuka krek gitu. Nah, itu gunanya blok pada suprascapular ataupun di sphenoglenoid notch, itu gunanya. Setelah beliau itu, saya pun melakukan itu, saya pun sama melakukan itu. Jadi pada waktu pasiennya datang dengan ada eh, trouble di shoulder dengan frozen shoulder ataupun adisvasulitis, setelah dibuka, tapi pasien pasti kan nyeri. Nanti kalau nyeri, pasti pasien nggak mau gerak lagi, maka kapsulnya shrinkage lagi gitu. Jadi beliau memblok ya itu, gitu, memblok di uh, suprascapular ataupun di sphenoglenoid notch gitu, gitu. Untuk case-nya, nah itu dia case by case sih, Greti. Jadi saya sendiri nggak bisa bilang bahwa wajib dilakukan itu ya. Kalau ternyata memang nyerinya di shoulder, gerakannya karena nyerinya bukan karena adisvasulitis, contohnya misalkan tadi pararabral kiss ya, ya hydro dissection nerve dari suprascapular jawabannya. Tapi kalau ternyata memang adisvasulitis aja gitu, tanpa yang aneh-aneh gitu, tanpa kiss dan sebagainya, itu tadi yang saya udah jelaskan di awal. Gitu, Greti. Jadi case by case sih. Izin dok, mohon maaf dok, kalau untuk termsnya sendiri hydrodilation dengan hydrodissection itu sebenarnya sama gitu dok, atau enggak, atau Oh, hydrodissection beda, itu beda, beda, untuk beda. entrap. Jadi kalau diseksi berarti kan ada yang didiseksikan, yaitu nerve-nya dibuka. Kalau dilatasi itu si shoulder-nya, si capsule sendinya dibuat buka nih gitu. Kalau kita bisa hydrodilatation di nerve, ya enggak dong, enggak bisa nerve. Itu nanti malah jadi neuropraksia nanti gitu, gitu. Jadi nerve injury gitu, enggak gitu. Jadi termnya hydrodilatation itu termnya itu di capsule intrakapsular gitu. Sampai sekarang ya pengetahuan saya ya, maaf kalau saya salah. Dari my point of view-nya adalah kalau hidrodilatasi itu kita lakukan di intrakapsular karena kita ada yang kita dilatasikan. Kalau kalau
hidrodiseksi itu di nerve ataupun di fascia. Itu ada lagi di fascia atau nerve itu ada lagi kok termnya. Tapi yang tadi saya ajarkan di sini adalah untuk di nerve. Segitu. Gitu. Baik, terima kasih dok. Hmm. Baik, terima kasih banyak ini Bobby kontribusinya buat adik-adik residen untuk memperluas cakrawala, memperlihatkan bagaimana nanti ruang lingkup pasca jadi ortoped, apa saja yang kita kerjakan dan mana saja yang merupakan lahannya kita. Jadi kalau mau buahnya jangan lupa siang-siangi pokoknya atau batangnya gitu ya Bob ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Bobby dan para alumni yang hadir saat ini, Dr. Sandi, Dr. Thomas, Dr. Kemal, juga Dr. Ben. Tadi ada Indra juga. Kita ketemu mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu setelah ini dengan beberapa alumni lagi yang akan sharing kepada para adik-adik residen. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan, Bobby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum, terima kasih. Foto dulu, jangan lupa foto dulu. Foto dulu, Capture dulu ya, Bob ya. Foto dulu ya, siap. Ya. San, mana wajahnya San? Thomas, Kemal, Ben. Bukan main. Mau kemana Sandi? Ibabat seperti biasa. Kelas. San, ada Kemal tuh San. Halo Mas Kem. Iya. Mas Kem nih. Mas Kem. Saya senang nih pagi-pagi dapat ilmu tambahan, terus dapat tambahan. Jadi keep it going. Asik. San, sharing atau San? Kapan San? Saya apa yang di-sharing? Ini terkendala BPJS terus. Sharing permasalahan BPJS kalau gitu San. Yep. Mangga, saya cuma dibuka fotonya Ben sama Thomas, silakan. Mangga di foto deh. Sudah? Foto aja. Baik, hatur nuhun semuanya. Sampai ketemu lagi. No. Ya, assalamualaikum. Berikutnya.